Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Channel ini membahas aktivitas sehari-hari, hobi, dan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi cana yang mojok atau cana yang stres pada saat kalian baru beli. Nah, jadi gini, ikan cana tersebut jika entah kalian beli ombyokan, kalian beli sudah single tank dari sananya, kalian belinya di sana itu sudah mangap-mangap, sudah flaring stabil segala macam. Jika ikan cana tersebut sudah berpindah tank ke tempat kalian atau ke rumah kalian, otomatis keadaan air kan juga berubah, kadar air, suhu, dan segala macam. Cana tersebut pasti akan memerlukan waktu untuk beradaptasi. Tidak langsung bisa diajak main, tidak langsung bisa galak, tidak langsung bisa kalian gedor untuk kalian ajak mangap-mangap. Contohnya seperti cana auranti, itu tidak mungkin bisa. Karena ini pengalaman pribadi ya. Saya itu pernah beli cana ombyokan, pernah beli cana yang sudah flaring, pernah beli cana yang sudah mangap-mangap, pernah. Setiap sampai rumah pasti perlu memerlukan waktu untuk beradaptasi. Nah, nanti saya akan sharing pengalaman pribadi saya tentang bagaimana saya melakukan istilahnya mempercepat proses adaptasi ikan itu sendiri ketika ikan itu baru berpindah dari penjual ke rumah kalian. Terserah mau kalian ikuti atau tidak, saya hanya sharing tentang pengalaman pribadi saya. Nah, tapi sebelum itu mari kita ngasih makan maru-maru kesayangan saya terlebih dahulu. Nah, ini sudah sore waktunya mereka makan, tapi seperti biasa sebelum mereka saya beri makan, ajak main terlebih dahulu. Seperti biasa, wajib, entah itu ikan sudah galak, sudah settle, entah apapun itu harus sering-sering diajak interaksi. Ketika kalian selama beberapa minggu atau selama 1 bulan tidak kalian ajak interaksi, ikannya pasti ada mayam. Kalau ini kan ngerespon sekali. Nah, bukan hanya dengan boneka cana itu, nah kalau sama tangan juga oke. Nah, bukan hanya dengan boneka. Nah, ini dia udah mulai mutasi ke warna kuning. Nah, ini semua akan saya kasih makan sekarang. Nah, kebetulan nih mereka sore ini akan makan makanan yang bergizi. Nah ini dia si kecoa dobia. Tunggu agak ajab-ajab nih. Nah, di sini aja deh. Nah, bagi kalian yang belum tahu, ini namanya kecoa dobia. Beda dengan kecoa yang biasanya. Nah, itu dia. Ini kecoa dobia jenis ya. Ini yang cewek. Kalau yang cowok itu memiliki memiliki sayap. Nah, ini kan enggak. Jadi ini, nah ini seukuran jempol kayaknya. Nah, hidup nih, masih hidup. Nah, ini dia. Kecoa dobia yang sering saya bilang ini lumayan loh harganya di Shopee. Berkembang biaknya juga agak lama, membutuhkan waktu beberapa tahun dia baru bisa gini. Ini lama prosesnya, gede seperti ini. Nah, jadi ini dia. Nah, ini yang sudah siap kawin. Nah, ini kan kalian lihat betinanya. Ini sama nih, ini yang kecil. Nah, ini yang besar. Ini betina juga. Warna betina yang sudah siap kawin itu agak hitam metalik ya kalau nggak salah ya. Ya, agak berkilau dia. Kalau ini kan masih ngedop nih. Nah, ini yang saya ambil. Kalau yang ini kasihan juga. Nah, itu si jantannya tuh bersayap dia. Kalau ini kan masih gini, dia masih udah siap reproduksi, udah banyak bertelur nih. Anak-anaknya ada beberapa yang kecil-kecil. Untuk makanan kecoa dobia sendiri kalian bisa berikan, nah ini kan saya berikan gini nih, kol, sisa-sisa kol ibu saya masak tadi pagi, saya masukin ke sini. Nah, ini tidak perlu kalian
isi kotek lagi kakinya kayak jangkrik, kayak ngotek jangkrik, kasih pakan gini langsung aja plung. Nah, saya kasih satu ikan nih, satu ekor aja cukup kayaknya, karena ini mahal nih. Nah, ini dia. Wih, jatuh. Cemplung. Nah, tuh dia nggak dilihat. Set, masih bengong. Nah, kabur. Set, tuh dia. Nggak dilihat. Nggak dilihat. Aduh. Nggak dilihat. Biarin dah. Ntar juga dimakan. Tuh dia, kecoaknya ngambang-ngambang kayak gitu. Nggak dilihat. Nah, udah. Set, plek. Mantap. Nah, tuh dia. Air, plek. Nah, udah beres. Nah, contoh ya, saya contohkan di sini nih, kembali ke topik utama. Ini kan tank. Ketika kalian beli ikan cana, nah ini andaikan ikan cana, entah ini kalian beli dalam ombyokan besar, ikan sudah size besar dan di single tank, sudah galak atau apapun itu. Ini kan anggapan tank kosong. Kalian beli ikan cana, kalian masuk ini ke sini. Tahap pertama yang akan saya lakukan ketika ikan sudah masuk, saya tidak akan hidupkan filter. Jika isi filter ya, saya tidak hidupkan filter. Saya akan matikan lampu ini gelap selama 1 hari full. Kalau lampu ruangan saya biarkan aja hidup karena nggak bisa lihat nanti. Nah, itu proses yang paling penting. Karena apa? Karena ketika ikan cana yang baru tiba di tank tersebut, kalian matikan lampunya, dia tidak melihat interaksi apapun. Bila perlu, kalau kalian masih ragu, ini bisa kalian tutup dengan menggunakan kain bagian depan dan bagian samping. Istilahnya ikan tidak melihat interaksi manusia. Ikan diam di dalam tank dalam keadaan gelap. Nah, ikannya kan ini udah mojok nih. Udah mojok, diam gitu aja. Ketika dia sudah merasa dirinya aman dan nyaman dengan kondisi lingkungan sekitar, dia akan menarik napas dan bergerak sedikit demi sedikit. Dia nggak akan langsung gerak banyak. Istilahnya di sini-sini aja, muter-muter dikit, ngecek-ngecek situasi. Semua cana seperti itu bagi mental cana yang belum terbentuk sempurna, atau istilahnya belum stabil sekali mentalnya, galak. Kalau ini kan ikan-ikan saya mau dipindah kemanapun, mau dikasih ember apapun, pasti semua galak. Adaptasinya cuma butuh waktu 5 menit, bahkan nggak perlu sampai 5 menit. Nah, ini khusus untuk ikan yang belum terlalu stabil. Nah, itu tadi intinya, kalian matikan lampunya, jangan isikan lampu. Yang kedua, lampu kan dimatikan selama 1 malam, istilahnya 1 hari lah. Besoknya kalian bisa intip-intip ikannya itu sedikit. Jika ikannya itu sudah mulai bergerak seperti ini, tapi warnanya pucat dan kalian dekati dia masih takut, itu sudah wajar. Itu sudah namanya adaptasi yang pertama sudah berhasil. Dan kalian harus puasakan ikan tersebut kalau menurut saya ya, sampai 1 hari 2 hari, kalau saya kayak gitu. Sampai nanti ikannya itu kalian ajak interaksi, ikan itu udah rada-rada berani, nanti kalian kasih dah makan cacing atau apapun. Nah, itu puasa 1 hari aja dulu. Udah 1 malam dia gelap, besoknya kalian lihat. Kalau misalnya dia udah aktif, mentalnya udah agak terbentuk, adaptasinya udah agak bagus, kalian boleh kasih makan. Kalau misalnya dia diam aja mojok, kalian harus puasakan dan lampunya lanjut kalian matikan. Nah, itu kalau obat-obatan seperti akriplavin, saya tidak pernah menggunakan obat-obatan itu untuk ikan yang baru saya beli. Dalam tanda kutip, ikan tersebut sudah sehat dari sananya. Istilahnya saya kan beli nih ke toko akuarium atau ke penghobi cana, di sana kan ikannya udah sehat. Saya bungkus, saya bawa pulang ke rumah, saya tidak akan isikan akriplavin karena ikan tersebut kondisinya sudah sehat tanpa jamur, hanya minus di mental karena membutuhkan adaptasi.
jika kalian beli ikan di luar pulau atau beli ombyokan dalam skala banyak atau istilahnya tangkapan alam secara langsung, itu lebih baik kalian sampai rumah itu kalian karantina dengan sedikit akriflavin agar ikan tersebut nyaman. Tapi jangan kebanyakan, nanti takutnya mabuk. Kalau obat itu bagus untuk kesehatan ikan, tapi kalau kebanyakan pasti akan berdampak negatif. Sama juga manusia, kalau kalian overdosis obat, overdosis panadol juga nggak bakal gini. Nah, jadi seperti itu. Kalau kebetulan saya tidak pernah stok akriflavin di rumah, tapi kalau obat biru saya selalu stok karena takutnya ikan-ikan saya terkena parasit atau jamur. Nah, untuk ketapang sendiri, ini kan ada ketapang ya, ketapang cair, entah ketapang cair dalam artian ekstrak ketapang, daun ketapang kering itu menurut gini aja ya, menurut keinginan sendiri aja. Kalau ada, boleh ditambahkan 1 lembar atau 2 lembar ke dalam tank tersebut. Entah itu ikannya, kalau saya ya di Auranti saya juga pernah nyoba ketapang, dan itu juga cepat sekali bikin ikan tenang. Nah, ketapang itu kan terkenal bagus. Kalau kalian ada ekstrak ketapang atau daun ketapang kering, kalian bisa gunakan untuk untuk menstabilkan air agar ikan cana yang baru kalian beli itu bisa cepat beradaptasi. Nah, itu untuk obat-obatan akriflavin atau ketapang. Nah, untuk pemberian pakan seperti yang tadi saya bilang, saya ketika beli ikan saya berikan dia makan ketika dia sudah mau aktif berenang. Kalau dia belum aktif berenang, saya tidak akan berikan dia makan, walaupun memang sedikit agak menyiksa, tapi itu untuk kebaikannya mereka sendiri. Karena apa? Karena ya menurut cerita dari teman-teman saya, ada nih beberapa orang yang beli ikan. Nah, ini kan contoh dia beli ikan saya. Di sini kan udah galak nih, udah mangap-mangap segala macam. Baru sampai di rumahnya dia, terus masuk ke tank, dia ajak main, dia gedor-gedor, kok ikannya diam-diam aja. Dia juga nggak ngerti, kok dia ikannya diam-diam aja. Adaptasinya lama jadinya karena ikannya merasa terancam di rumah barunya. Terus harusnya ikan tersebut bisa beradaptasi dalam waktu 1 hari, tapi karena kipernya itu tidak sabaran dan tidak tahu mana proses istilahnya karantina ikan baru datang itu, alhasil sampai 1 bulan ikan itu mager, cuma dikasih makan, mau dimakan, tapi setelah itu mager lagi. Jadi itu, kalau kalian baru beli ikan, penanganan pertama itu sangat penting. Jangan sampai ikan kalian mager berbulan-bulan hanya karena kalian kurang sabar. Udah, kuncinya memang benar-benar harus sabar. Jangan asal-asalan baru pertama kali beli cana. Kalau ini kan cananya udah galak nih. Kalau kalian bawa ke rumah kalian, belum tentu ikan ini akan galak. Jadi dia butuh adaptasi 1 hari sampai 2 hari untuk menstabilkan mentalnya dan menganggap lingkungan sekitarnya dia atau lingkungan di tanknya itu aman. Jadi itu memang karakteristik alami dari ikan cana. Jadi kalian sebagai kiper, ikan baru datang, jangan diganggu dulu, biarkan dia sendiri. Terus intinya tangan kalian itu jangan genit, biarkan aja dia sendiri, tinggal besok pagi intip dikit-dikit. Nah, jadi seperti itu pengalaman pribadi saya mengenai bagaimana cara mempercepat adaptasi ikan yang baru datang atau baru kita beli. Oke semeton, jadi itu tadi beberapa tips and trick dari saya atas dasar pengalaman pribadi. Bagaimana saya mengatasi ikan cana yang stres atau mojok pada saat kita baru beli atau berpindah tangan dari pemilik sebelumnya, si penjual, ke tangan kita. Nah, semoga bermanfaat. Silahkan jika itu menurut kalian masuk akal, silahkan diikuti. Kalau tidak, ya
Saya nggak maksa juga, itu pengalaman pribadi. Sampai jumpa di video berikutnya.